wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmati iman wal islam wa nusuki wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebagai umat Islam rasanya tidak ada yang lebih baik kita ucapkan dalam kesempatan ini selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan pada kita semua sehingga pada pagi ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Kita akan mengadakan acara yang insya Allah dalam acara yang sudah kita beritahukan sebelumnya, yaitu daurah kedua dengan judul Orientasi Keumatan dan Kebangsaan Menuju Generasi Emas tahun 2045. Sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan ke hadirat junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, peserta daurah kedua yang kami cintai, perkenalkan, saya sebagai koordinator kuat atau dari komunitas Ustadz Alfian Tanjung yang pada hari ini kita bersama berkumpul insya Allah akan menyelenggarakan acara daurah kedua ini. Nama saya Trusdiadi Indratno atau biasa dipanggil Pak Indra atau Indratno. Saya sendiri dalam hal ini sebagai koordinator untuk Solo Raya dan Jawa Tengah. Dalam acara daurah kita ini kita berjalan yang kedua. Jadi daurah kita adalah daurah yang kedua. Yang pertama kemarin, jadi pertama pembukaan itu kita ada di Kemuning. Ya alhamdulillah karena kita pertama, jadi kita ada beberapa tahapan-tahapan yang intinya kita mempersatukan fikroh kita dulu, mempersatukan kita fikroh, satu iman, satu tujuan, dan insya Allah satu niat, yaitu fardhu lillahi ta'ala. Untuk yang sekarang tanggal 22 Januari 2023 ini kita berjalan untuk yang kedua, yaitu insya Allah nanti kita ada tahapan-tahapan. Yang untuk hari ini kita pesertanya adalah umum. Jadi umum itu dalam rangka anak muda, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk ustadz juga ada. Insya Allah nanti kita yang kedua akan diadakan tanggal 18 Februari 2023, yaitu khusus untuk akhwat. Terus kemudian yang ketiga kita akan adakan tanggal 19 Maret 2023. Ini khusus untuk anak-anak muda. Jadi anak-anak muda, pemuda-pemudi Indonesia milenial. Dan kemudian yang untuk yang kelima, insya Allah nanti April kita adakan untuk semuanya, yaitu dari peserta daurah 1, daurah 2, daurah 3, dan daurah 4. Insya Allah tempat dan ini akan menyusul dan waktunya juga akan panjang Ibu, karena ini pemantapan dari kita untuk menimbulkan giroh kita, untuk menimbulkan rasa kebanggaan kita sebagai umat Islam. Jadi kalau kita di luar di masyarakat bersosialisasi itu, insya Allah kita itu tampil dan kita bangga kita menjadi seorang muslimin. Untuk itu maka kami berharap Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, monggo saya ingin sekali insya Allah semuanya itu kita tujukan dulu niat kita luruskan niat kita untuk Allah semuanya. Jadi semoga acara ini
diridhoi Allah dan menjadi keberkahan kita semuanya. Amin. Kemudian ada beberapa informasi, mungkin Bapak Ibu dan peserta semuanya mungkin pada bertanya-tanya, kami memakai jaket atau meter GSMI. GSMI itu singkat dari Gerakan Subuh Media Indonesia. Dari GSMI bisa timbul karena kita kemarin sebelumnya mengadakan GSG atau Gerakan Subuh Gabungan Remaja Pemuda-Pemudi se-Solo Raya. Acara ini timbul dan ada keinginan dari keprihatinan kami semua, terutama Ustadz Alfian Tanjung. Beliau sudah berkeliling hampir dari seluruh Indonesia. Itu kenapa kita milih subuh? Karena setiap kita sholat subuh di masjid itu tidak ada yang namanya remaja. Jadi semuanya itu Masya Allah engkong atau paling tidak orang pensiunan semua. Jadi, ya, keprihatinan beliau dari semua itu karena apa? Penyangga dan pasukan dari suatu negara itu adalah pemuda dan pemudi. Pemuda-pemudi adalah harapan bangsa yang mereka sudah terlenakan dengan gadgetnya, dengan beberapa selfie dan sebagainya, dan semua yang melenakan mereka semuanya. Untuk itu kita kemarin alhamdulillah kita dari Gerakan Subuh Gabungan se-Solo Raya yang kita laksanakan, yaitu yang pertama tanggal 5 Juni 2022 di Masjid Mujahidin. Kita mematok peserta 1000 remaja pemuda dan pemudi se-Solo Raya. Alhamdulillah kita yang datang 1.300 peserta. Jadi alhamdulillah kita sukses dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Beberapa masjid-masjid yang perwakilan dari se-Solo Raya, yaitu dari Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten, mereka anak-anak mudanya meminta kita untuk mengadakan di semua masjid-masjid mereka. Kemudian dengan perasaan bangga dan berawal dari Masjid Mujahidin, yang kedua kita mengadakan tanggal 8 Oktober 2022 yang bertepatan dengan Muktamar Muhammadiyah. Alhamdulillah kita ada di Masjid Sudalmiah Rais. Kita targetkan 10.000. Alhamdulillah pesertanya kurang lebih 7.000 lebih sedikit. Karena apa? Mungkin karena terpecah di beberapa konsentrasi pada acara itu juga ada Ustadz Adi Hidayat di UMS gitu. Alhamdulillah dari semua itu kita semangat kita untuk menggerakkan pemuda-pemudi sebagai generasi muda untuk kita sebagai penerus dari kita yang sudah usia lanjut. Alhamdulillah GSMI ini bukan saja untuk Solo dan Solo Raya dan Jawa Tengah, Ibu, Bapak dan saudara-saudaraku semuanya. Alhamdulillah tanggal 1 Januari tahun baru kemarin kita mengadakan di Banten, Tangerang. Alhamdulillahnya itu. Jadi insya Allah nanti beliau terutama Ustadz Alfian Tanjung akan safari, Ibu. Jadi GSMI ini kita setelah dari Tangerang, Jakarta, Jawa Barat sampai ke Aceh, Sumatera, Kalimantan, dan insya Allah mohon doanya dari semua peserta dan dukungannya. Kita semua akan menyelenggarakan GSMI untuk Jawa Tengah. Jadi kita adakan pada tanggal 19 Juli 2023 bertepatan dengan tahun baru Islam. Insya Allah kita nggak muluk-muluk, cuman kita berharap paling tidak itu 1 juta peserta. Moga-moga Allah meridhoi kita semuanya dengan niatan yang tulus. Kita luruskan niat selalu untuk Allah. Demikian. Sekilas tadi tentang gerakan subuh berjamaah sebagai core timbulnya GSMI itu
GSMI nasional ya, jadi koordinator untuk GSMI nasional. Jadi kalau ada GSMI berarti gerakan yang dipimpin oleh Ustadz Alfian Tanjung. Terus kemudian kita lanjutkan yang kedua, kuat atau komunitas Alfian Tanjung. Kuat kita berawal dari Masjid Nurul Iman Kalitan. Ya, kita sudah ada kajian itu kurang lebih dua tahun berselang ini. Alhamdulillah semua peserta sekarang sudah menumpuk dan sebagainya. Beliau mengisi di Nurul Iman itu minggu ketiga Ibu sama minggu keempat. Kemudian karena 2023 ini beliau terlalu padat karena harus safari seluruh Indonesia, jadi kita tetapkan ke minggu ketiga sementara itu Ibu. Apa itu kuat? Kuat itu adalah komunitas Ustadz Alfian Tanjung yang di dalamnya kita ada grup yang untuk membawai atau informasi tentang Ustadz Alfian Tanjung yang berada di Solo. Alhamdulillah sekarang beliau juga stay di Solo Ibu, selain di Jakarta, walaupun sebenarnya beliau tinggal di Tangerang. Alhamdulillah kita bersyukur sekali kita dapat kanugerahan ada Ustadz yang sekaliber beliau. Saya sendiri merasa terhormat dipilih oleh beliau dan teman-teman semua. Insya Allah saya bisa mengemban amanah sebagai koordinator kuat. Insya Allah tuh, mohon doanya juga dan dukungannya. Jadi dakwah beliau itu karena beliau sementara ini mungkin dalam tanda kutip beliau itu kan terkenalnya Ustadz PKI. Sebenarnya jadi beliau itu basicnya adalah guru, dosen. Jadi berdosen. Jadi semua insya Allah beliau bisa, apalagi politik. Karena beliau sering mengemukakan beliau sendiri sebagai apa? Koki politik. Itu Ibu. Jadi dakwah beliau adalah dakwah untuk edukasi keumatan. Yang satu, pertama menyadarkan umat. Yang kedua, mempersatukan umat. Yang ketiga, menggerakkan dan memberi solusi. Kenapa? Karena itu biasanya maaf yang lainnya itu kan cuma untuk memberi nasihat dan sebagainya. Tapi yang terakhir eksekusinya biasanya kurang. Kalau beliau insya Allah komplit karena ada penggerakan dan solusi. Jadi kita semua setiap ada permasalahan insya Allah akan ada solusi yang baik karena kita bersama selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Demikian kami sampaikan informasi tentang kuat komunitas Alfian Tanjung yang dipimpin oleh langsung beliau Ustadz Alfian Tanjung, termasuk gerakan-gerakan beliau dari GSM, yaitu gabungan sholat subuh pemuda-pemudi yang kemudian akan mengerucut menjadi GSMI, Gerakan Subuh Milenial Indonesia. Saya berharap Bapak Ibu semuanya pada hari ini ikut tergetar hatinya untuk memberi kesadaran, penyadaran tentang kondisi negara kita, terutama negara kita. Kita sebagai mayoritas umat Islam, tapi kenyataannya kita minoritas. Kita tertindas, kita disingkirkan, dan kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Maka pagi ini kita mulai dari kita niatan semuanya untuk agama kita, untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu fadlillahi ta'ala. Dan semuanya semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Ibrahim yang telah membawakan sambutan sebagai selaku ketua panitia daurah yang kedua. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sarapan pagi. Nanti mulai dari sekarang sampai jam 8. Insyaallah jam 8 akan dilanjutkan dengan materi yang pertama. Nanti dimohon ketika sudah selesai sarapan dengan disamping isi formulir yang tadi diberikan.